Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah masih berikan kesempatan dan kesehatan serta kemampuan kepada kita untuk dapat menambah amal ibadah pada hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Kemudian selawat beriring salam mari pula kita kirimkan kepada arwah junjungan umat manusia, pimpinan sekalian alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah berjasa besar dalam merubah peradaban dunia, merubah akhlak manusia dari lembah jahiliyah kepada alam yang berpengetahuan sebagaimana telah kita nikmati dewasa ini. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, masih dalam suasana memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebuah judul khutbah kita kali ini adalah kunci sukses hidup adalah dengan meneladani sifat utama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, salah seorang penulis barat, dia bukanlah orang Islam, namanya Michael Hart, pernah menulis dalam sebuah buku berjudul 100 tokoh yang berpengaruh di dunia ini. 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini. Maka beliau meletakkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai urutan yang paling atas, menjadi orang yang paling berpengaruh di alam semesta ini. Kenapa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan pada posisi yang paling atas karena memang dalam perjalanan hidupnya Rasulullah itu membawa perubahan yang mendasar. Sering dikatakan oleh para mubalik kita, Rasulullah membawa dari alam jahiliyah, dari alam keterbelakangan kepada alam yang berpendidikan, kepada alam yang penuh dengan kebahagiaan dan seterusnya. Kenapa bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Karena memang Rasulullah itu memiliki sifat-sifat yang utama dalam kehidupan ini. Pada kesempatan singkat ini kita akan uraikan secara ringkas bahwa ada 4 sifat utama Rasulullah yang kiranya kalau kita pun ingin bisa sukses dalam kehidupan ini, maka mari pula kita contoh kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama sifat Rasulullah adalah beliau selalu benar dan digelari dengan siddiq. Sifat utama Rasulullah itu adalah siddiq. Beliau selalu jujur, beliau selalu benar dan tidak ada berbohong dalam kehidupannya. Sebagai seorang pedagang beliau orang yang jujur, sebagai seorang kepala rumah tangga dia orang yang benar, sebagai seorang pemimpin pasukan dia juga benar dan jujur dalam kehidupan ini. Maka di saat beliau pun masih dalam keadaan muda belia, telah diberikan gelar sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka saking dia dipercaya itu, maka beliau dipersilakan untuk mencarikan solusi ketika batu Hajar Aswad terjatuh dari Ka'bah. Ada 4 kepala suku, kesemuanya ingin meletakkan kembali batu Hajar Aswad ke Ka'bah, tapi ternyata mereka bertengkar. Dalam pertengkaran itu muncullah Rasulullah lewat. Maka mereka memanggil Rasulullah, "Wahai Muhammad, tolong selesaikan perkara kami ini, karena engkau yang kami percayai." Maka dengan kebijaksanaan yang luar biasa, beliau bentangkan sorban, lalu diletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, dan kemudian keempat kepala suku mengangkat bersamaan sorban itu, sehingga dengan mudahnya Hajar Aswad dia letakkan kembali. Ini karena beliau orang yang jujur, orang yang siddiq, maka diberikan gelar Al-Amin. Maka kalau kita ingin juga sukses dalam kehidupan ini, maka berlaku jujurlah dalam kehidupan. Sebagai seorang suami kita jujur kepada istri, sebagai seorang pimpinan dalam perkantoran kita jujur dan selalu berkata benar. Jangan sekali-sekali kita berbohong. Kenapa? Karena kalau kita berbohong, maka kita akan melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan kita yang pernah kita perbuat itu. Hari ini dengan teknologi, kita banyak seolah-olah memudahkan berkata bohong. Ketika kita ditelepon oleh orang lain, maka ditanya, "Lagi di mana?" "Lagi di jalan." Padahal kita sedang berada di kantor, belum berangkat sekalipun ke tempat yang dituju. Sementara orang telah menunggu kita, tapi kita dengan entengnya mengatakan sudah di jalan. Atau ketika sudah dalam perjalanan, tapi ternyata kita tidak berada di tempat yang kita ucapkan. Kita telah berada di sini, sementara kita berada di tempat lain. Sudah menjadi kebiasaan untuk berbohong dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi banyaknya berita-berita bohong, berita-berita hoaks, informasi-informasi yang salah. Ini juga beredar dalam kehidupan kita ini. Bahkan ada sebuah ungkapan yang mengatakan, ternyata berita yang kita dapatkan, berita yang kita konsumsi setiap hari itu, kadang-kadang hanya 50%-nya itu baru bisa dipercaya yang beredar di media sosial. Artinya apa? Lebih pula 50%-nya itu adalah berita bohong, berita hoaks, berita palsu. Maka mari kita bersikap dengan jujur dan benar ini. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah itu adalah digelari dengan amanah. Beliau orang yang menjaga amanah. Apapun yang diletakkan di pundak beliau, maka dia orang yang selalu menjaga amanah dengan baik, menjaga kepercayaan dengan baik.
Amanah itu ada dua. Pertama, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kedua dari amanah sesama umat manusia. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah titipkan kepada kita anak dan keturunan. Itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amanah dari sesama umat manusia, bisa dikatakan ada pangkat, jabatan, kedudukan dan seterusnya. Itu adalah amanah yang dibebankan oleh orang kepada pundak kita. Apapun amanah yang diberikan kepada kita, maka mari kita berlaku menjaga amanah itu dengan baik. Kadang-kadang ada orang mengatakan amanah itu hanya seputaran dengan pangkat dan jabatan. Tidak. Padahal semua yang profesi kita itu adalah amanah. Menjadi sopir itu adalah orang yang menjaga amanah. Kalaulah tidak menjaga amanah, sang sopir dari Padang ke Jakarta itu menempuh jarak 1250 km, ada sekitar 36 jam perjalanan, maka siang malam dilakukan perjalanan. Dan ada mungkin suatu saat dini hari ditengok ke belakang oleh sopir, semua penumpang dalam keadaan tidur. Maka kalau dia tidak menjaga amanah, bahkan bisa jadi mobil ini dia masukkan ke jurang, dia lari. Tapi dia menjaga amanah. Ketika ada orang yang punya profesi menjual makanan, kalau dia tidak menjaga amanah, maka mungkin makanan itu dia beri racun, dia beri bumbu-bumbu yang tidak halal dan seterusnya. Itu orang yang tidak menjaga amanah. Dan begitu juga dengan yang lainnya, profesi-profesi lain. Ada profesi yang sederhana, umpamanya ada profesi tukang pangkas. Kita saksikan ketika kaum laki-laki itu akan dipangkas, akan dicukur kumis dan jenggotnya, ditidurkan dalam kursi yang begitu empuk. Dan mereka, sang tukang pangkas itu sibuk mengasah pisau yang tajam, bahkan silet yang tajam. Kalaulah dia ada dendam dengan kita, kalaulah dia tidak menjaga amanah, maka mungkin saja dia bisa melukai kita, bahkan bisa membunuh kita. Maka oleh karena itu semua pekerjaan, semua profesi yang kita miliki itu adalah amanah. Mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, sifat utama Rasulullah adalah tabligh. Apa artinya tabligh? Selalu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan dan melarang orang berbuat kemungkaran. Ingat Bapak dan saudara-saudara, ternyata untuk berdakwah ini, beramar ma'ruf nahi mungkar ini tidak hanya beban tugasnya para mubaligh, tugasnya para ustaz, tidak. Ini merupakan tugas kita semua. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Bila ada di antara kamu menyaksikan ada kemungkaran di depan matamu, maka kamu mesti mencegahnya. Pertama dengan biyadihi, dengan kekuatan, dengan kekuasaan yang ada padamu. Semua kita punya kekuatan dan kekuasaan. Ketika ada di tengah-tengah kehidupan kita ada orang berbuat kemungkaran, ada orang berbuat kemaksiatan, maka dengan kekuatan yang kita miliki, maka mesti kita mencegahnya. Seorang nenek mama itu punya kekuatan dan kekuasaan kepada para anak dan kemenakannya. Seorang ayah punya kekuatan dan kekuasaan kepada anak-anaknya. Seorang pemimpin RT RW lurah sampai kepada presiden, itu semua adalah memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk berdakwah. Dakwah itu tidak hanya secara lisan, bisa juga dengan tulisan, bahkan juga bisa dengan keadaan, dengan sikap, perilaku dan akhlak kita. Itu juga merupakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tatkala kita rame-rame makan di sebuah restoran, ada orang di kiri kanan, lalu kemudian ketika mengawali makan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, terdengar oleh orang kiri kanan, itu sudah berdakwah. Namanya dakwah bilhal, dakwah dengan sikap dan perbuatan. Dan kalau dakwah tidak dilakukan, maka tunggulah azab dan bencana Allah turunkan kepada kita. Seumpama kita berada di senja hari, di jenjang rumah kita, tahu-tahu tangan kita digigit oleh seekor nyamuk, lalu kemudian kita lihat ada tangan kita digigit oleh nyamuk, kita pukul dan kemudian nyamuk itu mati. 1 menit berikutnya datang serombongan nyamuk berikutnya hanya untuk lewat saja pulang ke kandangnya.
Tapi karena kita telah dilukai oleh seekor nyamuk barusan, maka nyamuk yang hanya numpang lewat itu kita bunuh satu persatu. Satu ekor yang berbuat salah, tapi yang menerima akibatnya bisa 20-30 ekor nyamuk. Ketika sedang asik-asiknya anak-anak kita bermain, tahu-tahu menangis jadi-jadinya kembali ke rumah. Dilihat ternyata di kakinya ada 3 benjolan, dan ternyata dia digigit oleh semut api. Selaku orang tua kita marah sejadi-jadinya. Kita lihat di mana dia main. Ternyata dia main di bawah sebuah pohon yang begitu besar. Ternyata di situ ada semut api yang sangat banyak. Apa yang kita lakukan berikutnya? Kita ambil minyak tanah, kita ambil sabun, kita ambil baygon dan seterusnya. Lalu kita bumi hanguskan sebuah negara yang diisi oleh bahkan ribuan nyamuk. 3 ekor yang berbuat salah, tapi yang menerima akibatnya adalah satu negara dari semut api. Sama juga dengan manusia. Kalau kita biarkan LGBT berkembang, kalau kita biarkan kemungkaran, kemaksiatan, judi, togel, kita biarkan narkoba, kita biarkan zina, kita biarkan berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan, maka tatkala Allah menurunkan bencana, maka itu tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat salah itu, termasuk juga orang yang baik sekalipun. Maka perlu gerakan amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi gerakan kita semua. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang keempat, sifat utama Rasulullah yang mesti kita contoh adalah Rasulullah itu fatona. Apa artinya fatona? Cerdas, berorientasi kepada kecintaan terhadap pendidikan. Maka ini penting kita tularkan kepada generasi-generasi kita. Jangan sampai generasi-generasi kita yang tidak suka dengan pendidikan ini. Yarfa'illahil ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Allah hanya akan mengangkat harkat dan martabat kamu dibandingkan orang lain hanya 2. Pertama karena dia beriman, kedua karena dia berilmu pengetahuan. Maka kalau kita beriman, Allah akan angkat harkat dan martabat kita. Kalau kita yang berilmu, pengetahuan, berpendidikan tinggi, maka Allah pun akan angkat harkat dan martabat kita. Maka mesti kita turunkan kepada generasi kita gerakan mencintai pendidikan. Di samping pendidikan umum, termasuk pendidikan agama. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita tidak menginginkan generasi kita berikutnya generasi yang konsumtif, hanya bisa menggunakan. Kita lihat sekarang teknologi paling canggih adalah ada di handphone, yang handphone smart. Itu luar biasa. Satu handphone bisa menghapuskan perangkat-perangkat yang lain. Di sana telepon yang lama sudah tidak ditemukan lagi. Bahkan sekarang kamera-kamera sudah digantikan dengan HP. SMS tidak ada lagi, sekarang sudah main WhatsApp. Hampir semua peralatan yang semula ada sekarang sudah ditinggalkan orang. Hanya dengan sebuah gadget yang kecil, sebuah handphone. Maka kalau kita hanya konsumtif saja, kita membeli saja, maka itu tidak produktif. Makanya kita mesti tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka itu bisa bersaing dalam kehidupannya nanti di masa depan. Jangan sampai kita nanti hanya menjadi tamu di rumah kita sendiri. Dia tidak mampu berproduksi, melahirkan gagasan-gagasan, ide-ide cemerlang, sehingga idenya itu dibeli oleh orang. Jadi Indonesia ini adalah pengguna internet yang sangat banyak, ratusan juta. Ketika internet itu bermasalah, kemarin itu sempat 12 jam internet di HP bermasalah. Hampir semua orang menggunakan HP itu, apalagi yang Telkomsel, providernya Telkomsel itu sibuk. Tidak bisa pesannya masuk kepada orang lain. Jadi luar biasa. Maka oleh karena itu mari kita siapkan generasi kita, generasi yang mencintai ilmu pengetahuan dan pendidikan. Inilah 4 sifat utama Rasulullah yang mesti kita contoh agar kita bisa sukses dalam kehidupan ini. Tidak hanya sukses buat kita, tapi juga sukses buat generasi-generasi kita yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin,
arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.